Martin Paes telah tiba di Jeddah pada Senin untuk gabung skuad Garuda setelah menempuh perjalanan selama 17 jam dari Amerika Serikat. Dari mana, Mas? Kediri. Passwordnya apa? Martin Paes sudah tiba sejak Senin kemarin, bergabung dengan seluruh punggawa tim Garuda. Timnas senior kita di bawah pimpinan Sintayong. Mereka di Jeddah saat ini bersiap-siap untuk menghadapi tuan rumah Arab Saudi yang dijuluki The Green Falcons yang ditangani oleh Roberto Mancini. Kedatangan Martin Paes ini menambah suasana lebih semangat tentunya bagi seluruh pemain karena Martin Paes ini memang sangat dinantikan. Dia tahu bagaimana cara terbaik untuk berdiri di bawah Mister. Makanya kita beruntung sekali punya seorang Martin Paes yang memilih meninggalkan Belanda dan menjadi warga negara Indonesia untuk bermain dengan tim nasional kita. Karena kita memang butuh seorang kiper yang bagus, ya. Bukan berarti Hernando tidak bagus, ya. Tetapi kita butuh pemain seperti dia. Dengan adanya Martin Paes ini, saya pikir kita tenang. Hernando juga akan belajar banyak dan terus akan mengasah diri untuk termotivasi menjadi pelapis bagi Martin Paes, termasuk dengan Nadeo dan juga dengan Adri Satrio, ya. Jadi ini berat. Walaupun setelah Pak R ini ketum, banyak yang pengen. Tapi kan kita pilih-pilih juga pemain-pemainnya, enggak? Dan kalau udah bagus, pasti negosiasinya rumit. Nah, apakah ada dalam proses ini? Ada sih, tapi seperti biasa, kami tidak akan beritahu. Ya kan kita nggak mau koar-koar ya. Pokoknya ada lah. Lagi sudah mulai kita dokumen-dokumen kita siapkan. Nah, problemnya kawan-kawan, karena dalam proses negosiasi dan sebagainya, kenapa nggak sekarang aja diproses? Nggak bisa. Karena mereka bisa, kan ada namanya proses. Mereka harus ke Indonesia dulu tuh. Ya, dia harus ke Indonesia, ada proses yang harus dilalui oleh mereka, administrasi dan sebagainya. Jadi mereka harus datang ke Indonesia. Dan datangnya mereka ke Indonesia tuh, kalau sekarang itu adalah tanggal 5 September baru bisa datang. 5 September ke atas. Kenapa? Ada FIFA Match Day. Bisa aja tanggal 4, tanggal 3, bisa aja tanggal 6, tanggal 7. Bisa tuh 3, 4, 5, 6, 7. Di situ akan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Ya kan? Baru bisa proses. September loh. Nah, habis itu baru proses kembali lagi nih. Proses di Kemenpora. Proses di Kumham. Habis itu naik ke Pak Presiden. Habis itu naik ke DPR. Nah, kawan-kawan harus paham. DPR kita akan selesai tanggal 30 September. Yang sekarang dilantik tanggal 1 Oktober. Udah ngerti kan? Harus paham nih, nggak boleh, wah kenapa nggak cepet-cepet dan sebagainya. Nggak sesederhana itu. Ya kawan-kawan ya, nggak sesederhana itu. Karena ada proses tadi. Ada yang nanya di kolom komentar, dibilang kayak gini, kenapa sih batu amat si Sintayong itu, kenapa nggak dipanggil aja kan Begot, dibilang. Padahal di sisi lain tuh kita lagi butuh. Jordi Amat nggak bisa main, terus cedera, Justin Hubner juga dia lagi akumulasi kartu di posisi yang kita lagi sangat butuh. Kenapa nggak dipanggil aja gitu? Nah, orang malah nyerang dia gitu. Malah lo nggak terima keputusan Sintayong katanya. Lo bisa nggak lo terima keputusan pelatih? Terimain aja pasti yang terbaik. Masalah terima atau nggak terima itu udah pasti. Ngerti nggak lo? Itu udah suatu keharusan dan nggak ada daya juga. Oke, kalau kayak gitu, biar masalah ini selesai kan simpel aja. Masalah ini selesai itu harus ada yang mau minta maaf di antara kedua belah pihak, antara Sintayong atau si Elkan Bagot. Siapa yang pantas minta maaf? Ya pasti pemain lah. Pelatih itu bosnya dari segala bos gitu. Jadi si pemain yang harus minta maaf, Elkan Bagot yang harus minta maaf ke Sintayong. Gue yakin nih kalau udah minta maaf itu pasti selesai permasalahan. Nah, nggak mungkin tiba-tiba si Elkan Bagot ini minta maaf. Pasti harus ada yang menengahi. Nah, gue menyarankan agar pihak PSSI menengahi antara permasalahan ini. Gue kemarin ngelihat di konferensi pers
Ada Pak Erik di situ, ada Sintayong di situ, ditanya sama wartawan, ada JJ. Ditanya sama wartawan, ketika pertanyaan itu muncul, Pak Erik malah senyum. Gak dengar pertanyaan itu karena Pak Erik udah tahu kalau jawaban Sintayong itu bakal tegas gitu jawabannya. Nah, tuh. Tapi di sisi lain, ini adalah bentuk ketegasan dari Sintayong. Bagus juga. Sintayong harus tegas dan nggak boleh kendor. Kalau dia udah ngomong A terus dia berubah B, nanti pemain lain ngegampangin. Ada kasusnya, dia pernah ngomong juga di salah satu channel YouTube di Korea kalau nggak salah. Dia bilang ada pemain yang tiba-tiba malam-malam hilang atau subuh atau malam hilang, alasannya kakeknya meninggal jadi harus pulang. Kalau Sintayong ya paling nggak lo izin dulu lah sama tim kepelatihan kalaupun dia nggak bisa ngejangkau si Sintayong. Izin dulu. Ini nggak tiba-tiba hilang. Alasannya diketahui nggak tahu kakeknya meninggal menurut dia. 2 minggu setelah itu kakeknya tiba-tiba muncul di lapangan. Nah, hal-hal kayak gini kalau nggak diambil tindakan tegas, menurut Sintayong ada 10 pemain yang udah dicoret sama dia, dicoret dan nggak diampunin sama dia mungkin karena tindakan berbohong itu. Yang kedua, soal saingan memang kita nggak perlu takut. Martin Paes datang dari Major League Soccer. Ya. Dari liga yang MLS, levelnya lebih tinggi lah. Dallas FC. Ya, dari kita. Tapi kan dia bukan Jan Oblak. Dia bukan Jan Sommer gitu. Jadi buat saya, makanya saya nggak, itu salah, itu bias kalau saya meragukan soal persaingannya. Apalagi Sintayong terakhir bilang kan belum tentu. Ya, saya mau giring ke situ. Jadi Dia tidak secara menjamin. kualitas kan, dia nggak melihat bahwa ini Hernando Ari, ini Martin Paes yang sekelas Jan Oblak atau Jan Sommer. Kalau dia yang datang Jan Oblak, Jan Sommer ya kita angkat kepala gitu kan. Tapi kan ini Martin Paes gitu loh. ISTE Yang pun menurut saya tidak sih, menjamin rame lah. akan full time main segala macam. Jadi Iya. juga masih akan will see gitu. Iya. Kesannya kan seperti itu. Iya. Menurut saya itu ya bijak juga. Itu juga kan efeknya akan berimbas kepada Tapi dari Hernando sisi pemikiran naturalisasi dan Nadio. konsisten nggak? Dari sisi pemikiran naturalisasi kan nggak konsisten. Iya, tetap diuji. Perlu diuji gitu loh. Naturalisasi kita ambil prosesnya karena dia punya kemampuan di atas rata-rata. Artinya kalau naturalisasi diambil untuk cadangan berarti salah prinsipnya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Timnas Arab kaget, Maarten Paes jadi tambahan luar biasa jelang hadapi Arab Saudi. Roni Pangemanan menanggapi positif kepastian bisa dimainkannya Maarten Paes pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi. Pengamat sepak bola ini menilai bahwa Paes merupakan tambahan kekuatan luar biasa bagi Timnas Indonesia pada laga tersebut. Menurut Ropan, sapaan karib Roni Pangemanan, Paes memiliki postur tinggi. Hal ini, sambungnya, bakal memudahkan kiper berusia 26 tahun tersebut mengantisipasi bola-bola udara pemain Arab Saudi. Bola-bola panjang, umpan silang, atau set piece Arab Saudi bisa dipotong oleh Paes, yang memiliki tinggi badan 192 cm, ucap Ropan, dalam kanal YouTube Bung Ropan. Sebelumnya, Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 putaran ketiga. Dalam pertandingan yang akan dihelat di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, tanggal 5 September tahun 2024, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia sudah bisa memainkan Maarten Paes. Paes sendiri sebelumnya sempat dikabarkan tak bisa memperkuat Timnas Indonesia pada laga tersebut. Tuntasnya proses alih federasi Paes sudah lewat dari tenggat pendaftaran pemain. Namun, setelah Match Coordination Meeting (MCM) jelang laga kontra Arab Saudi, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa Paes bisa dimainkan. Dengan kondisi ini, Paes hampir bisa dipastikan akan mengawal gawang Timnas Indonesia pada laga kontra Arab Saudi. Ia akan membuat 3 kiper skuad Garuda lainnya, Hernando Ari, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata, duduk di bangku cadangan. Paes tak cuma bermodalkan tinggi badan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada laga tersebut. Kiper FC Dallas ini juga punya modal lain dalam berseragam skuad Garuda. Dengan pengalamannya yang baik, ia akan bisa membantu pertahanan Indonesia untuk tidak kebobolan, kata Ropan. Karena, bagi saya, kalau kita mampu melewati babak pertama dengan tidak kebobolan, atau kita bisa mencuri gol, itu bagus, sambungnya. Lebih lanjut, menurut Ropan,
kehadiran Paes juga akan memiliki pengaruh non-teknis. Para penggawa Indonesia akan kian percaya diri dengan adanya sosok kiper keturunan Kediri ini di bawah Mister Gawang Indonesia. Kehadiran Paes ini akan menambah rasa percaya diri bagi semua pemain, bagi Sintayong juga, tanda seropan. Berita selanjutnya, netizen minta Elkan Bagot baikan dengan STY demi Timnas. Supporter Timnas Indonesia ramai-ramai memohon kepada Elkan Bagot untuk berdamai dengan pelatih Sintayong di tengah tim Garuda krisis bek tengah jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia krisis bek tengah jelang melawan Arab Saudi dan Australia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jordi Amat dipastikan absen karena cedera, sementara Justin Hubner absen saat melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Beruntung Jay-Izes yang sempat cedera saat melakoni debut di Serie A saat Fiorentina vs Venezia, dipastikan fit dan siap bermain. Meski Timnas Indonesia sedang krisis bek tengah, Sintayong memutuskan untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Bek 21 tahun itu disebut STY tidak masuk pertimbangan untuk dipanggil. Hingga kini baik STY dan Bagot, ataupun PSSI, tidak pernah secara terbuka mengungkap apa penyebab hubungan keduanya tidak harmonis sejak insiden pemanggilan di playoff Olimpiade Paris. Namun, netizen Indonesia berharap Bagot dan STY bisa berdamai. Elkan, apapun itu kita percaya masalahmu dengan Timnas pasti selesai baik-baik. Kembali Elkan, selesaikan semua dengan baik dan akan baik semua. Kalau gak ada yang memulai untuk berkomunikasi yang baik, bagaimana cara menemukan jalan tengahnya? Kalau tidak ada yang menurunkan ego untuk meminta maaf duluan, bagaimana cara mengembalikan hubungan yang baik kembali? Sedih banget aku tuh, tulis salah satu netizen di kolom komentar IG Bagot. Elkan Bagot mengunggah fotonya bersama kekasih beberapa jam setelah PSSI mengumumkan 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Unggahan itu hingga berita ini diturunkan sudah mendapat hampir 7.000 komentar dari netizen, sebagian besarnya adalah supporter Timnas Indonesia. Kami merindukanmu Broter, kembalilah ke Timnas. Call to STY dan bilang, saya minta maaf atas masalah yang telah terjadi. Comeback to Timnas Elkan, tulis netizen lainnya.